mungkin dapat kabar perihal Dito Mahendra yang kabarnya sudah ditangkap sama Mabes Polri, Mabes Polri ya. Mungkin kalian tahu nggak ditangkapnya di mana? Di Bali. Mungkin ya. Akhirnya akan itu. Akhirnya Mabes Polri kepada Indonesia bisa bertindak tegas gitu kan. Mungkin awal-awalnya dibiarin dulu kayaknya, karena nggak mungkin setinggi Mabes Polri nggak tahu keberadaan Dito Mahendra kan. Ya mungkin karena ada satu dan lain hal, ya udah akhirnya dia dijemput di Bali tadi pagi gitu. Jadi ya dibilang senang ya gimana ya, sebetulnya kasihan juga sih gitu kan, karena kalau udah urusannya sama Mabes terus senjata itu kan biasanya kan ditahannya kan tuntutannya pasti puluhan tahun gitu kan. Tapi kalau diingat-ingat lagi kejadian yang telah dia lakukan padaku, agak sebel juga gitu, kayak syukurin lo gitu kan. Tapi ya karena itu kan sudah sering belajarnya waktu ya, gue juga sebetulnya udah nggak terlalu gimana-gimana sih. Tapi ya memang mungkin ini adalah pembalasan gitu dari apa yang sudah dia lakukan gitu. Tapi kamu akhirnya mendengar kabar ini cukup lega kan, maksudnya akhirnya happy, senang. Mungkin gue orang pertama yang tahu dia diambil dari Bali tadi subuh. Itu dapat info yang tadi subuh tadi gimana sih kan nih? Mungkin bisa diceritain sedikit. Adalah tahu gitu ya, happy, senang gitu. Tapi ya ini kan juga maksudnya ini proses yang harus dia jalanin ya, karena ini kan bukan lagi tentang undang-undang ITE. Kalau gua kan dulu kan waktu yang dikerjain sama dia kan sampai bingung, maksudnya undang-undang ITE sampai gua ditangkap di depan Senayan City, rumah didatengin, diambil iPad-nya untuk jadi barang bukti, dan sampai detik ini iPad sama iPhone gua tuh belum dikembalikan sama Kejaksaan Serang. Nggak tahu alasannya apa belum dikembalikan, tapi gue ingin itu dikembalikan karena ada pekerjaan yang waktu iPad itu diambil kan keberadaan gue di rumah, jadi gue belum sempet backup gitu, jadi memang harus dikembalikan itu. Nah, terus balik ke masalah Dito, ya memang ini konsekuensi yang harus dia jalani kan. Yang kita tahu kan Dito kan banyak sekali naruh senjata api, peluru lah, segala macem, Markus ya kan, melakukan kasus. Dia bisa memerintahkan orang untuk penjara ini kita, bagaimanapun caranya. Padahal kalau lihat dari pasalnya nggak masuk itu story gue, kenapa gue bisa di penjara sampai hidup gue gitu, sampai gue bener-bener sedihnya bukan karena gue di penjara, sedihnya karena gue kangen banget sama Hana pada satu ketika. Ya itulah doa orang terzalimi ya. Memang satu malam itu mungkin bintangnya lagi jatuh gitu, kena ke gue cuma berharap Tuhan, gue cuma pengen pulang. Kalau memang saya bersalah, saya nggak apa-apa ditaruh di sini, tapi kalau nggak buktikan, tunjukkan. Benar kan, akhirnya gue bisa dapet keberatan Dito di Singapura, sampai tiket pesawatnya segala macam gue dapet gitu kan. Ya udah kadar lagi. Gue sebetulnya udah tahu udah dari 1,5 bulan yang lalu Dito itu udah di Bali gitu. Tapi ya biarin aja orang yang kerja gitu, ngapain harus gue kasih tahu gitu kan. Tapi lama-lama ya akhirnya dapet juga gitu, mungkin radarnya pas gitu. Kalau gue tahu Dito di Bali, dia pernah ke Bali, dia dari Batam dulu baru dia ke Bali. 4 bulan nih. 4 bulan ya kan, lama-lama juga orang sembunyi pasti ketahuan lah ya, pengen hura-hura. Apalagi biasa kita kan party, ketemu orang, makan enak gitu kan, tiba-tiba harus terkurung gitu ya. Mungkin dia nggak tahan kali, ya sudah. Kalau keberadaan yang pasangannya itu gimana? Pasangannya ini di Ayunda itu ya, di Ayunda juga ya, rasanya sih kalau nggak salah dia pun akan kena ya gitu, karena menyembunyikan pertama ya kan. Kedua, banyak kejahatan-kejahatan yang memang yang di Ayunda tahu apa yang Dito lakukan gitu. Masalah penyekapan supir sama susternya itu kan memang itu kan dilakukan sama mereka berdua dan disembunyikan di rumah orang tuanya Nindi Ayunda di daerah Pondok Pinang ya situ gitu. Jadi pasti nanti akan merembet-rembet kemana-mana. Kayaknya sih harusnya dia kena ya, tapi ya kayaknya dia kena sih. Tapi kan itu kan nanti pengembangan lagi kan dari bapak-bapak kepolisian kan. Jadi bakal akan mendatangi Mabes untuk melihat langsung. Jujur Li, pengen banget. Tapi sekarang kan dia baru diambil, baru sampai Mabes nih tadi kalau nggak salah jam 10 ya gitu kan. Terus sekarang tuh lagi pengembangan.
jadi belum bisa diganggu gitu kan. Nanti kalau udah press release, insya Allah kayaknya press release nggak lama lagi ya kan. Habis press release baru dia mau atau nggak mau ketemu gue mau ketemu dia. Mau ungkapkan apa Pak? Ya gue mau tanya lo ada masalah apa sama gue gitu doang. Sampai separah ini, sampai Ambon dikirim ke rumah dicoret, dikirimin bunga papan selamat ulang tahun dari Askara, padahal gue nggak kenal dia, tiba-tiba dia mungkin ke selebrita pagi Trans 7 gitu kan. Jadi gue bingung gitu, ada apa ini gitu. Jadi gue mau tanya ke dia langsung gitu. Coba dia nggak punya masalah sama gue, mungkin dia masih bisa dikawal sama bapak-bapak. Nggak tahu lah siapa yang ngawal dia, hidup masih mewah. Nah sekarang kan dia jadi begini, susah sendiri. Berarti akan rencana akan hadir, akan rilis Nanti pas press release juga kayaknya gue mau hadir, gue mau lihat gitu. Gue soalnya demi Allah nih, gue belum pernah lihat wujud aslinya Dito Mahendra nih kayak gimana tuh. Gue nggak tahu, gue cuma tahu di foto doang. Di foto sama ada story dari teman-teman artis yang diundang waktu itu ke acara ulang tahunnya si Dito gitu. Itu Mau aja. jenguk bawain makanan? Oh, bawain makanan enggak lah. Nah, pasti dia udah ada yang ngirimin kan makanan-makanan. Cuman mau tahu, penasaran aja gitu. Kenapa sih kok sampai sebegininya? Dia memisahkan gue dengan anak-anak gue hampir kurang lebih 3 bulan. Terus segala sesuatu kok gue dipersulit di dalam juga gitu kan. Tuh pengen tahu aja sekuat. Ternyata memang dia nggak sekuat-kuat banget sih. Buktinya dia ditangkap-tangkap aja. Ada pesan mungkin ya yang mau disampaikan? Pesannya ini sih bukan buat Dito Mahendra aja ya, maksudnya siapapun yang melakukan kejahatan atau cuman ingin menunjukkan show off bahwa gue bisa melakukan sesuatu pada orang tersebut, jangan gitu kan. Untuk apa? Kayak gue kan diem tapi kan gue cari tahu orangnya, apalagi ke gue nih. Jangan gitu, udahlah sekarang anteng-anteng aja, damai-damai aja gitu kan, supaya hidup juga semuanya enak gitu, normal, bisa pergi ke sini ke situ, udah itu aja sih. Udah berasa terbalas belum sih Kak, maksudnya merasa kamu 3 bulan kemarin terbalas sih udah ya, karena dia pasti akan dijerat dengan pasal yang lama dan pasti nggak mungkin nggak di atas 10 tahun, pasti 10 tahun lebih gitu kan. Tapi gue masih penasaran, pengen lihat dia di Borgol gitu. Di Borgol press release, kalian juga kan penasaran kan Dito ini kayak gimana. Itu aja kayaknya kalau udah ngeliat kayak gitu dia di Borgol pakai baju orange itu kayaknya udah gitu aja gitu. Emang sebegitu susahnya mencari sosok Dito, ada orang di belakangnya atau gimana? Ada orang di belakangnya, lu tanya aja lah sama bapak-bapak mabes ya. Kalau gue, apa ya pun yang gue tahu pun sekarang tidak akan gue ungkapkan. Tapi ya gue sih berterima kasih lah sama bapak-bapak aparatur negara ini, begitu kerennya bisa menangkap seorang Dito Mahendra yang selama ini jadi DPO, yang kita pun maksudnya banyak orang tuh yang bertanya, kadang-kadang ada yang nanya sama gue loh, Dito di mana sih gitu. Udah gue kasih tahu ini, tapi memang itu orang lincah banget kayak belut gitu. Dia akhirnya mungkin dia lagi baru bangun tidur apa gimana gitu langsung ditegrep gitu. Biasanya dia keren deh pokoknya. Mabes Polri juga kepolisian Indonesia keren banget. Oke, Nyai, mungkin update dong. Nyai update tuh, dikit tuh. Kalem nih. Kan Niki kata netizen dirimu lebih kalem sekarang.